Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Submateri, kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu ada negara Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Mesir. Ya, yang pertama adalah negara Jepang, memiliki letak astronomis 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 188 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Batas-batasnya yang terpenting adalah sebelah utara, yaitu Laut Okhotsk. Di sebelah utara adalah Okhotsk. Sebelah utara, kemudian di sebelah selatan adalah Laut Cina Timur dan Laut Filipina di sebelah selatan. Kemudian di sebelah barat ada Laut Jepang, sebelah barat, dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Luasnya bisa dilihat nih. Kemudian iklim di Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret, musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni, musim gugur sekitar bulan September, musim dingin bulan Desember. Untuk muka buminya, dataran terbesar ada di dataran Kanto, Kinai Plain, Nobi, Echigo, Sendai, dan selanjutnya adalah negara Jepang memiliki aspek dalam bidang geologi, yaitu terletak di cincin api atau Ring of Fire, yang merupakan rangkaian pegunungan aktif di dunia. Gunung tertinggi adalah Gunung Fuji dan terletak di antara lempeng benua Asia dan lempeng Pasifik, sehingga sering terjadi gempa bumi. Untuk flora dan faunanya, pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Hewannya monyet, serigala, rusa. Namun sekarang ini jumlahnya sudah mulai berkurang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Penduduk Jepang sebagian besar bekerja di sektor industri dan usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun. Untuk wanita, 79 tahun untuk pria. Kemudian etnik, ya, agama di Jepang itu paling banyak adalah beragama Shinto, sekitar 83,9%. Dan untuk negara Jepang ternyata masih mengimpor dari negara-negara lainnya seperti Indonesia, Amerika Serikat, China, dan Australia. Ya, selanjutnya adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian. Wilayah Amerika Serikat sangat-sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim serta mengalami 4 musim, semi, panas, gugur, dan dingin. Amerika Serikat penduduknya terbesar ketiga, ya, setelah Cina, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk asli benua Amerika atau Amerika Serikat itu adalah suku Indian. Letak astronomisnya bisa dilihat, batas-batasnya sebelah utara adalah negara Kanada, sebelah utara sini. Kemudian di sebelah selatan adalah Teluk Meksiko, sebelah selatan di sini Teluk Meksiko. Sebelah barat adalah Samudra Pasifik, sebelah sini, dan sebelah timur adalah masih negara Meksiko. Oke, luasnya mencapai 9 juta. Iklimnya tadi sudah dijelaskan, iklim sedang, kemudian iklim kontinental, iklim mediteran, iklim subtropik, iklim dingin, jadi komplit di Amerika ini. Untuk muka buminya,
Amerika Serikat terdiri di atas dua rangkaian pegunungan, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Sejumlah sungai yang melewati Great Plain di antaranya Sungai Mississippi, Sungai Missouri. Di bagian utara terdapat danau besar tersebut, atau Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Untuk aspek lainnya, geologi, Amerika Serikat kaya akan batu bara, minyak bumi, tembaga, dan sebagainya. Kekayaan batu bara Amerika Serikat mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Sangat besar sekali. Flora dan fauna di bagian Great Plain itu terdapat padang rumput ya, berupa stepa yang sangat-sangat luas. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat yaitu bison, antelope, beruang, domba, rusa, dan sebagainya. Penduduk asli benua Amerika adalah suku Indian. Namun saat ini penduduk Amerika Serikat berasal dari beberapa negara seperti Inggris, Irlandia, orang kulit hitam dari Afrika, Cina, India, Jepang, dan Vietnam. Untuk agama sendiri, yang paling agama mayoritas yaitu agama Protestan. Ya. Kemudian disusul dengan Katolik, kemudian disusul dengan ada Yahudi, Buddha, Islam, Hindu, dan Unitarians, universalisme. Ya. Kemudian itu ada nama wilayahnya, keadaan alam, dan komoditas yang dihasilkannya di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Okay. Yang ketiga adalah negara Inggris. Negara Inggris letaknya, astronomisnya, kemudian batas-batasnya sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah utara. Kemudian di sebelah selatan adalah Selat Inggris yang memisahkan dengan negara-negara lainnya di Eropa. Kemudian ada sebelah barat, ini ada negara Irlandia dan Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah timur ada Laut Utara, North Sea sebelah timur. Luasnya sekitar 244.110 km. Iklimnya memiliki iklim sedang. Suhu udara tertinggi adalah 38,50 derajat Celcius pada musim panas. Dan pada musim dingin bisa mencapai minus 26,10 derajat Celcius. Walaupun demikian, rata suhu pada musim dingin antara 4 derajat sampai 5 derajat Celcius. Dan pada musim panas itu mencapai 12 derajat sampai 16 derajat Celcius. Wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan daratan rendah yang bergelombang di bagian timur dan selatan. Untuk bentuk geologinya, Inggris memiliki sumber daya batu bara, minyak bumi, dan gas. Energi panas bumi yang dimiliki Inggris sangat terbatas. Beberapa sumber mineral yang ada di negara ini antara lain pasir, kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Kemudian untuk flora dan fauna di Inggris, yang pertama flora itu pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, lance Jepang, dan fir Douglas. Fauna diantaranya ada rusa merah, Skotlandia, dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Ya. Kondisi penduduknya Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya 0,4%. Penduduk asli terdiri dari dua kelompok, yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Penduduknya sebagian besar beragama Kristen. Sisanya itu pemeluk agama Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis. Alih fungsi lahan yang intensif di Inggris sejak masa revolusi industri membuat sebagian besar flora dan fauna punah di negara ini. Sekitar 421 spesies dinyatakan punah. Spesies yang punah diantaranya beberapa jenis lebah, ikan, jamur, capung,
ngengat, tawon, dan laba-laba. Contoh spesies yang punah adalah kucing liar Skotlandia, semut padang rumput berpunggung hitam, dan burung au. Yang berikutnya adalah negara Australia. Letaknya bisa dilihat, batas-batasnya sebelah utara, di utara ini adalah Laut Timor, yaitu Laut Arafuru dan Selat Torres. Sebelah selatan itu Samudra Hindia, selatan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat juga masih Samudra Hindia. Dan di sebelah timur yaitu Laut Koral. Sebelah timur, kemudian Laut Tasman di sini. Luasnya mencapai 8 juta kilometer persegi. Iklimnya yaitu wilayah tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia masuk lintang tropis, berada di bagian utara. Lintang subtropis dan sedang itu berada di bagian selatan. Australia memiliki minyak dan gas, bauksit, batu bara terbesar kedua setelah Republik Guinea, biji besi, intan, aluminium, peringkat 5 di dunia, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Kemudian untuk flora dan faunanya, vegetasi Australia adalah vegetasi yang beradaptasi dengan kondisi kering, karena 2/3 wilayah Australia ini berupa gurun. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock, hutan eukaliptus, dan hutan akasia, dan semak belukar. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal yang menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Penduduk Australia adalah penduduk aslinya itu suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Agama di Australia tidak memiliki agama resmi. Menurut sensus tahun 2006, 64% itu Kristen. Kira-kira 19% populasi menyatakan diri sebagai irreligious, termasuk humanisme, ateisme, agnostisisme, dan rasionalisme. Agama terbesar yang bukan Kristen di Australia adalah Buddha, diikuti dengan Islam, Hindu, dan Yahudi. Benua Asia, Australia, termasuk benua yang sangat kering. Bahkan hampir 2/3 bagian wilayahnya adalah gurun pasir. Beberapa gurun pasir yang terkenal adalah Gurun Gibson, Gurun Tanami, Gurun Great Victoria. Uluru merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang menjadi salah satu ikon Australia. Bagi suku aborigin, Ulur merupakan tempat keramat. Lukisan suku aborigin dapat dijumpai di Gua Uluru yang menceritakan bagaimana dua dunia ini terbentuk. Ada 3 pegunungan besar di Australia, yaitu pegunungan Alpen, pegunungan Hamersley, dan pegunungan McDonnell. Di pegunungan Alpen yang terletak memanjang ke selatan terdapat gunung Kosciuszko yang merupakan gunung tertinggi di benua Australia, yang ketinggiannya hanya 2.230 meter di atas permukaan laut. Oke, yang terakhir adalah negara Mesir. Letak astronomisnya bisa dilihat, batas-batasnya sebelah utara itu Laut Mediterania. Ini sebelah utara Laut Mediterania. Sebelah selatan adalah negara Sudan. Kemudian sebelah barat adalah negara Libya. Dan sebelah timur ini adalah Laut Merah. Luasnya mencapai 1.500 km persegi. Iklim Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari bulan November sampai April.
bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir. Beberapa bentuk muka bumi utama yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, tok, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang sangat berlimpah. Ya, berikutnya ada flora dan fauna. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering, tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Kemudian kondisi penduduknya. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan terakhir adalah orang Arab. Sebagian besar, 90% penduduk Mesir itu beragama Islam. Sisanya 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Mesir memiliki terusan Suez yang diresmikan pada tahun 1869 dan dibangun atas prakarsa seorang insinyur Prancis bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan tersebut menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Sebelum ada terusan ini, transportasi dilakukan dengan memindahkan barang dari kapal ke kendaraan darat, dari Laut Tengah ke Laut Merah. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika, melewati pantai barat Afrika dan lautan di Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, itulah pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.